sayang, oh giranglah. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Dia lahir untuk kami. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Juru selamat dunia. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segalanya. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati, mari mengambil sikap duduk. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang,
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru. Kami boleh dapat mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya menolong kami semua, adik-adik yang akan mengikuti ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan memberikan mereka ketenangan untuk mereka duduk dan boleh memuji Tuhan sepanjang ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kakak berharap semuanya masih bersuka cita karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi. Dan kali ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Light of the World. Semuanya mari kita bangkit berdiri dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Lagu ini ada gerakannya dan yang bisa gerakannya mari buat gerakannya. Searching for an answer, ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save us. Adik-adik kita nyanyikan pujian ini ya. What is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and he light the way. His name is Jesus, and he came to save. He's the light. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. He's the light of the world. He's the light of the world. Yeay. Adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Dan sungguh hanya Yesus saja satu-satunya jalan kebenaran. Sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang, kita naikkan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
adik-adik, kita akan berdoa bagi bangsa kita. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama nyanyikan pujian doa kami. Adik-adik duduk tenang, kita sama-sama berdoa. Mari kita menyanyikan pujian ini, doa kami. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam menguatkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terkhusus buat adik-adik yang menyaksikan ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberkati dan menyertai mereka. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati sekolah mereka yang masih saat ini masih sekolah online. Tuhan tolong dengan semua pembelajaran yang dilakukan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan kepada adik-adik. Tuhan menolong, berikan imun tubuh yang baik,
menghadapi pandemi yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami ini. Kami tetap berdoa untuk presiden kami, menteri-menteri kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka dengan semua tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan beri hikmat, kemampuan sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik dan benar. Setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan juga itu semua atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk semua tenaga medis yang Tuhan boleh berkati dan sertai, biarlah mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bahkan juga kami berdoa untuk tenaga medis yang sudah terkena virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh mendapat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, Tuhan mau jawab semua permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah sama-sama membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi setiap jalan kita. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi sambil adik-adik menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik,
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong, biarlah firman Tuhan yang ada bisa menjadi berkat untuk kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, Kakak Desti ambil dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Adik-adik, sekarang kan kita sudah masuk dalam pertengahan bulan Desember. Berarti Natal sebentar lagi adik-adik. Yeay! Sekarang kakak mau tanya, pasti ada adik-adik yang sudah siapkan pakaian baru ya, sepatu baru, atau mungkin ada adik-adik yang sudah berencana untuk liburan di rumah kakek, nenek, atau liburan bersama keluarga. Tapi adik-adik, kakak mau tanya dulu, Natal itu sebenarnya apa sih adik-adik? Apakah Natal itu hanya sekedar kita menyiapkan baju baru, atau sepatu baru, ataukah Natal itu sekedar berbicara tentang libur yang panjang? Apa adik-adik tahu Natal itu apa? Betul sekali adik-adik. Natal itu berarti kelahiran Yesus Kristus. Kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus yang akan berlangsung beberapa hari lagi ke depan adik-adik. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adik-adik, itu bagaimana kisah tentang pemberitahuan kelahiran Yesus ini adik-adik. Kalau kita mengulang kembali firman Tuhan yang sudah dibawa oleh kakak-kakak pengajar kita, Kakak Doli itu sudah bilang bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatan lama sekali. Pada zaman-zaman perjanjian lama, itu adik-adik bisa lihat dalam kitab Yesaya, atau adik-adik bisa lihat dalam kitab Mika, sudah ada. Nah, bacaan kita kali ini adik-adik yang terambil dalam kitab Lukas tadi, itu adalah bukti bahwa apa yang sudah dibuatkan oleh Allah pada zaman perjanjian lama terbukti dalam kisah ini. Bagaimana malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria di sebuah kota bernama Nazaret. Adik-adik tahu, sebenarnya Nazaret itu bukanlah kota yang terkenal loh adik-adik. Dalam hal pengetahuan, dalam hal keagamaan, Nazaret itu bukan kota yang terkenal. Bahkan Nazaret itu dia kan berada di wilayah Galilea. Daerah wilayah Galilea itu sering disebut wilayah orang-orang kafir adik-adik, karena dia berbatasan dengan orang-orang kafir. Tapi Tuhan memilih seorang perempuan dari daerah yang sebenarnya tidak terkenal itu untuk mengandung seorang bayi yang akan menyelamatkan kita semua, yaitu Maria adik-adik. Nah adik-adik, ketika Gabriel datang kepada Maria dan dia berkata bahwa Maria, kamu akan hamil, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Wah, Maria kaget adik-adik. Kenapa Maria kaget?
Karena saat itu Maria belum menikah, adik-adik. Bagaimana mungkin seseorang yang belum menikah dia bisa mengandung, adik-adik? Tentu tidak mungkin kalau seorang perempuan belum menikah dia mengandung. Makanya Maria kaget. Maria bilang tidak mungkin, saya tidak mungkin hamil. Tapi kemudian malaikat Gabriel berkata bahwa anak yang akan dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Adik-adik tahu, ketika Maria mendengar itu, Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Adik-adik, ketika Maria menyetujui hal ini, adik-adik, Maria akan mengalami dampak yang sangat besar dalam hal sosial, adik-adik. Karena kebudayaan Yahudi saat itu mengharuskan bahwa perempuan itu harus menikah dulu baru hamil. Kalau ada perempuan yang menikah atau kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, adik-adik, maka dia akan dikucilkan, dia akan diasingkan, adik-adik. Bahkan tidak menutup kemungkinan, adik-adik, bahwa namanya akan dihapus dari daftar kartu keluarga. Wah, itu sangat mengerikan, adik-adik. Karena dia benar-benar akan dikucilkan dari masyarakat tempat dia tinggal. Tapi Maria tetap taat kepada perintah Tuhan. Maria tetap taat kepada kehendak Tuhan. Dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena adik-adik, Allah terlebih dahulu telah lahir dalam hati Maria. Maria adalah orang percaya yang telah terlebih dahulu membiarkan Allah lahir dalam hatinya. Seperti satu pujian Natal yang mengatakan bahwa sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih Yesus lahir di hatimu. Adik-adik, dalam momen Natal kali ini, sudahkah Tuhan Yesus lahir di hatimu? Karena tanpa Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, Natal yang akan kita lalui itu akan biasa-biasa saja. Tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita. Tapi ketika momen Natal kali ini, Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kita, maka momen Natal yang akan kita lalui kali ini akan sangat berarti karena ada damai, karena ada sukacita dalam hati kita. Seperti Maria yang tetap sukacita ketika dia diberitahukan bahwa dia akan hamil, dia tetap sukacita karena Tuhan telah lahir terlebih dahulu dalam hatinya. Adik-adik, selamat menyongsong Natal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam adik-adik. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita yang telah diberikan oleh Kak Erni, ayat hafalan minggu lalu. Ada yang sudah menghafal? Ya, kalau sudah menghafal, nanti kita sama-sama dengan Kakak Ella, kita akan menghafalnya bersama-sama. Ya, mari kita menghafal Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, hebat. Kita ulangi menghafal ayat hafalan ini sekali lagi ya adik-adik. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal. Untuk adik-adik yang belum bisa menghafal, tetap semangat ya untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Nah, Kakak Ella masih memberikan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang untuk adik-adik bisa menghafal ya. Ayat hafalan yang akan kita hafal minggu depan adalah di dalam Lukas 1 ayat 31.
di dalam Lukas 1 ayat 31. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke adik-adik, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu depan. Selamat menghafal, God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa. Nah kali ini kita akan membuat prakarya yang sesuai dengan tema kita pada minggu ini. Nah adik-adik pasti sudah mendengar cerita dari Kak Desti kan? Nah ceritanya itu pasti berhubungan dengan Natal. Nah karena itu Kak Alfa akan menolong adik-adik untuk membuat prakarya yang bertemakan Natal juga. Kali ini kita akan membuat lilin dari karton dan bahan-bahan yang lain yang sederhana yang bisa adik-adik temui di mana saja. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lem, gunting, stik es krim, kertas origami berwarna kuning, karton berwarna biru. Adik-adik bisa memakai karton warna apa aja sesuai dengan kreativitas adik-adik. Dan juga ada tambahan satu lagi yang bisa juga adik-adik pakai atau tidak, tapi Kak Alfa pakai kali ini, yaitu glitter. Nah, caranya seperti apa? Pertama kita akan gunting karton birunya. Setelah digunting, adik-adik bisa mewarnai di sisi luarnya atau menggambar apa saja sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, di sini ada karton yang sudah Kak Alfa gambar atau warnai seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa mengambil stik es krim yang tadi yang sudah disiapkan, lalu dilem di sisi dalam dari karton ini. Setelah dilem, kemudian sisi yang satunya juga adik-adik ikut lem di bagian luar dari karton tadi. Nah, dilem ya. Seperti ini. Tapi adik-adik harus menyisakan ujung dari stik es krim ini beberapa senti sehingga kita bisa memakai untuk melem kertas origami yang gambarnya itu seperti api kecil dari lilin itu sendiri. Kita akan menggunting bentuk api dari lilin tersebut. Nah, lalu dilem lagi. Setelah dilem, nah seperti yang tadi Kak Alfa bilang, Kak Alfa akan menambahkan bubuk glitter pada kertas origami berwarna kuning tadi.
Oke, adik-adik bisa menambahkannya ataupun sama sekali tidak menambahkannya juga tidak apa-apa. Nah, oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini lilin sederhana yang tidak perlu dibakar ya adik-adik. Tapi ini bisa jadi hiasan sederhana di rumah adik-adik seperti di kamar ataupun di ruang tamu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadat kita. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat sebuah pujian, A Gift to You. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sekali lagi adik-adik. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami sudah ibadat online Bapa, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan berpisah Tuhan, tetapi biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom teman-teman, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, selamat Natal dan selamat menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman.
teman-teman, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I love you all. Dadah. Shalom teman-teman, selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.